Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan tentang semangatnya para sahabat radhiyallahu anhu dalam mencari ilmu. Sebelum kita menceritakan kisah ini, terima kasih atas subscribe, like dan komennya. Kisah tentang Ibnu Abbas datang kepada seorang Ansar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada temanku dari Ansar, sekarang Rasulullah SAW telah wafat. Di antara kita masih banyak para sahabat yang masih hidup. Marilah kita temui mereka untuk menanyakan tentang ajaran Islam dan kita hafalkan. Orang-orang Ansar itu berkata, bukankah orang-orang yang selalu datang kepadamu untuk bertanya tentang agama? Walaupun para sahabat itu masih hidup, memang jamaah para sahabat yang besar masih ada. Hanya saja orang-orang sudah tidak mempunyai perhatian penuh kepada mereka dan tidak mempunyai semangat lagi ke arah itu. Saya mulai mencari-cari ilmu agama. Saya mendatangi setiap orang yang saya duga telah mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW dan menelitinya sampai akhirnya aku berhasil memperoleh sejumlah besar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Ansar. Apabila aku mendapati mereka sedang tidur, maka aku akan menghamparkan sorbanku di pintu pagar rumah mereka dan aku akan duduk di atasnya sambil menunggu mereka. Walaupun kadang-kadang mukaku dan badanku penuh dengan debu, tetapi aku terus bertahan untuk menunggunya hingga mereka bangun dan aku dapat bertanya kepadanya. Sebagian dari mereka berkata kepadaku, Abdullah, kamu adalah sepupu Rasulullah SAW. Sepatutnya lah kamu memanggilku untuk datang ke tempatmu, tetapi kamu malah bersusah payah untuk menemuiku di sini. Kemudian aku berkata kepada mereka, aku adalah seorang penuntut ilmu. Oleh kerana itu aku lebih patut untuk datang menemui engkau. Sebagian dari mereka bertanya kepadaku, sejak kapan kamu menungguku? Aku memberitahu mereka bahawa aku telah menunggunya sejak lama. Kemudian mereka berkata kepadaku, sungguh kasihan, mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku berkata, hatiku tidak menginginkan engkau datang lebih dahulu sebelum menyelesaikan keperluan-keperluanmu. Sampai tiba waktunya orang-orang berduyun-duyun datang kepadaku untuk mencari ilmu. Orang-orang Ansar itu mulai menyadari dan berkata, anak ini ternyata lebih pandai daripada kita. Hikmah, karena keinginan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang kuat untuk menuntut ilmu, sehingga ia diberi gelar Hibrul Ummah, tinta umat, juga dikenal sebagai Bahrul Ilm, lautan ilmu pada zamannya. Ia meninggal di Taif. Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu berkata setelah melakukan acara pemakamannya, pada hari ini kita telah kehilangan imam Rabbani umat ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah salah seorang yang paling istimewa di dalam pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu juga menempatkannya dalam barisan para ulama yang istimewa. Ini semua adalah hasil dari kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Bila tidak, yakni apabila ia tetap dalam anggapannya bahawa dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW tanpa harus bersusah payah, maka bagaimana ia akan mendapatkan martabat seperti ini? Rasulullah SAW sendiri bersabda,
rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang yang kamu mendapatkan ilmu darinya. Imam Bukhari rahmatullahi meriwayatkan dari Imam Mujahid rahmatullahi bahawa barang siapa yang malu atau sombong dalam mencari ilmu, maka ia tidak bisa mendapatkan ilmu. Ali radhiyallahu anhu berkata, siapapun yang telah mengajarkan ilmu kepadaku walaupun hanya satu huruf, maka aku adalah hamba sahayanya. Apakah aku dibebaskannya ataukah aku dijualnya? Yahya bin Katsir rahmatullahi berkata, ilmu tidak akan datang dengan cara bersenang-senang. Imam Syafi'i rahmatullahi berkata, seorang yang mencari ilmu tanpa keinginan hati dan tanpa perasaan memerlukannya, maka ia tidak akan pernah berhasil. Sebaliknya, seseorang yang dengan susah payah dan hidup di dalam kesempitan berusaha untuk mendapatkannya, maka ia bisa berhasil. Mughirah rahmatullahi berkata, kami begitu takut kepada guru kami Ibrahim rahmatullahi, seolah-olah takut kepada seorang raja. Yahya bin Mu'in rahmatullahi adalah seorang ahli hadis besar. Imam Bukhari rahmatullahi bercerita mengenai dirinya, muhaditsin kepada beliau sebagaimana yang diberikan kepada orang yang lain. Imam Abu Yusuf rahmatullahi berkata, saya mendengar dari orang-orang saleh bahawa seseorang yang tidak menghargai gurunya, ia tidak akan berhasil. Dari kisah ini dapat diketahui sifat rendah hati dan penghormatan Ibnu Abbas kepada gurunya dan semangat serta kerinduannya untuk mendapatkan ilmu. Apabila ia mengetahui bahawa seseorang menyimpan hadis, maka ia akan langsung mendatanginya untuk mendapatkan hadis itu, walaupun dengan susah payah dan pengorbanan serta menanggung beban yang besar. Dan inilah hal yang sebenarnya. Jangankan ilmu, sesuatu yang sepele saja tidak akan didapatkan tanpa usaha yang bersungguh-sungguh dan bersusah payah. Seperti sebuah syair yang berbunyi, man talabal ula sahiral layali, barang siapa yang mencari ketinggian martabat, maka hendaklah ia bangun malam. Haris bin Yazid Ibnu Subramah Ka'ka Mughirah radhiyallahu anhu mulai membahas mengenai ilmu setelah solat Isya hingga masuk azan subuh. Laits bin Sa'ad berkata, Imam Zuhri rahmatullahi duduk dalam keadaan berwudu setelah Isya untuk membahas masalah hadis hingga subuh. Darawardi rahmatullahi berkata, aku melihat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahmatullahi mulai membahas mengenai satu masalah setelah Isya tanpa ada satu pun kata-kata kasar, saling menuduh, saling mengejekkan hingga azan subuh. Kemudian melaksanakan solat subuh di tempat itu juga. Ibnu Furat Baghdadi rahmatullahi adalah seorang muhadis. Ketika meninggal, ia memiliki 18 kotak kitab yang kebanyakan berisi kitab-kitab yang ditulisnya sendiri. Dan ini adalah suatu kesempurnaan yang menurut muhaditsin, periwayatan yang betul dapat dijadikan dalil dari segi kuatnya hafalan orang tersebut. Ibnu Jauzi rahmatullahi adalah seorang muhadis yang terkenal. Ia berpisah dengan ayahnya ketika berusia 3 tahun. Dalam keadaan yatim, ia mendapatkan pengasuh. Walaupun dalam keadaan demikian, namun ia tetap bersungguh-sungguh. Selain pada hari Jumat, ia tidak akan pergi jauh. Suatu ketika ia berkata di atas mimbar, aku telah menulis 2000 jilid kitab dengan jari-jariku ini. Ia memiliki kurang lebih 250 kitab tulisan sendiri. Ia berkata, tidak ada suatu waktu pun yang tersia-sia. Kebiasaannya ialah menulis 4 juz setiap hari. Apabila ia memberikan pelajaran, diperkirakan 100,000 lebih murid duduk di dalam majlisnya, sehingga para menteri dan raja pun ikut duduk di dalamnya. Ibnu Jauzi sendiri berkata, 100,000 manusia telah berbaiat kepadaku dan 20,000 orang telah masuk Islam melalui tanganku. Ia banyak mendapatkan tekanan dari kaum Syiah sehingga banyak mengalami kesusahan. Ketika menulis hadis-hadis, ia terus-menerus meluncingkan mata penanya.
Lalu serpian bekas meruncingnya pun pena itu ia kumpulkan. Ia selalu berpesan, apabila aku meninggal, panaskanlah air untuk memandikan jenazahku dengan membakar serpian mata penaku. Diceritakan bahawa mata pena itu pun sahaja cukup untuk memanaskan air untuk mandi jenazahnya. Bahkan masih banyak yang tersisa. Yahya bin Mu'in rahmatullahi adalah seorang guru hadis yang terkenal. Ia berkata, saya telah menulis 1 juta hadis dengan tanganku sendiri. Ibnu Jarir Tabrani rahmatullahi adalah seorang ahli sejarah yang terkenal. Ia sangat paham mengenai keadaan sahabat dan tabi'in. Kebiasaannya selama 40 tahun adalah menulis 40 lembar setiap hari. Setelah kematiannya, murid-muridnya menghitung apa yang ditulis setiap hari. Ternyata sejak beliau berusia baligh sampai meninggalnya, terhitung kurang lebih 14 lembar yang beliau tulis setiap hari. Kitabnya mengenai sejarah sangat terkenal dan secara umum bisa didapatkan di mana-mana. Ketika ia menunjukkan keinginannya untuk menulis kitab itu, ia bertanya kepada orang-orang, kalian tentu akan gembira dengan kitab mengenai sejarah seluruh alam ini. Orang-orang itu bertanya, berapa tebal kitab itu? Ia berkata, sekira 30.000 lembar. Orang-orang itu berkata, umur kita akan habis sebelum kita menyelesaikannya. Ia berkata, inna lillahi, semangat manusia telah menurun. Setelah itu ia meringkasnya dan menulis dalam 3.000 lembar saja. Begitu pula kisah penulisan kitab tafsirnya yang merupakan kitab yang terkenal dan secara umum dapat diperoleh di mana-mana. Daruqutni rahmatullahi adalah seorang penulis hadis yang terkenal. Untuk mendapatkan hadis, ia telah mengembara ke Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir dan Sam. Suatu ketika ia duduk di majlis gurunya. Ketika itu ustaz sedang membacakan hadis dan ia sendiri sedang meriwayatkan hadis dari sebuah kitab. Seorang temannya mengkritiknya, mengapa engkau memberikan perhatian kepada yang lain? Ia berkata, perhatian saya denganmu berbeda. Coba beritahu aku sampai sekarang berapa hadis yang sudah ustaz pendengarkan. Orang itu mulai berpikir. Daruqutni berkata, Syekh kita telah mendengarkan 28 hadis. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Begitulah secara tertib ia mengulangi hadis yang dibacakan ustaznya tadi beserta sanad-sanadnya. Hafiz Asram rahmatullahi adalah seorang muhaddis. Ia sangat gemar menghafal hadis. Suatu ketika ia menunaikan ibadah haji. 2 orang guru hadis yang besar berasal dari Khurasan datang juga ke sana dan keduanya memberikan pelajaran hadis di Masjidil Haram. Dalam majlis masing-masing, kumpulan manusia yang banyak duduk menghadiri masing-masing majlis tersebut. Sedangkan beliau duduk di tengah-tengah antara keduanya dan menulis hadis-hadis yang dibacakan keduanya dalam waktu yang bersamaan. Abdullah bin Mubarak rahmatullahi adalah seorang muhaddis yang terkenal. Kesungguhannya di dalam mendapatkan hadis sangat terkenal. Ia sendiri berkata, saya mendapatkan hadis dari 4.000 ustaz. Ali bin Hasan rahmatullahi berkata, suatu ketika malam sangat dingin, aku bersama Ibnu Mubarak keluar dari masjid setelah Isya. Di pintu masjid kami mulai membahas mengenai sebuah hadis. Aku terus berbicara dan ia pun terus berbicara sambil berdiri hingga azan subuh. Humaydi rahmatullahi adalah seorang muhaddis yang terkenal yang mengumpulkan hadis-hadis Bukhari dan Muslim dalam satu tempat. Semalam suntuk ia menulis dan pada musim panas, ketika panas menyengat, ia mengisi penuh bejana dengan air dan duduk berendam di dalamnya sambil menulis. Ia senang menyendiri di samping seorang muhaddis. Ia juga seorang penyair. Salah satu syairnya berbunyi, berjumpa dengan manusia tidak memberi manfaat apa-apa kecuali perkataan yang sia-sia dan kabar angin. Maka kurangilah bertemu dengan manusia kecuali untuk mengambil ilmu atau memperbaiki diri. Imam Tabrani rahmatullahi adalah seorang muhaddis terkenal yang banyak menulis kitab-kitab besar. Mengenai tulisannya yang banyak tersebut, maka seseorang yang melihatnya bertanya, bagaimana engkau dapat menulis seperti itu?
Beliau berkata, saya menghabiskan hidup saya selama 30 tahun di atas tikar, iaitu siang dan malam berada di atasnya. Abul Abbas Syairazi rahmatullahi berkata, aku menulis 300,000 hadis dari Tabrani. Imam Abu Hanifah rahmatullahi begitu hati-hati di dalam memeriksa kebenaran hadis-hadis mengenai nasih masukh. Pada zaman itu Kufah dikatakan sebagai gudang ilmu kerana banyak ahli hadis yang mengumpulkan hadis di sana. Apabila ada seorang muhadis yang datang, maka Imam Abu Hanifah menyuruh murid-muridnya untuk meneliti apakah ada hadis yang belum ditulis olehnya atau belum diketahuinya. Apabila ada hadis yang belum ditulisnya, maka beliau menyuruh murid-muridnya untuk mempelajari hadis tersebut. Suatu ketika, Imam Abu Hanifah rahmatullahi mengadakan majlis ilmu yang di dalamnya terdapat para ahli fikih, muhadis dan ahli lugah. Jika ada satu masalah yang belum dapat dipecahkan, maka mereka akan membahasnya hingga dapat terselesaikan. Terkadang untuk menyelesaikan satu masalah saja memakan waktu berbulan-bulan. Apabila masalah itu sudah dapat dipecahkan, maka keputusannya akan diumumkan sebagai mazhabnya dan ia dikumpulkan serta ditulis. Hampir tidak ada orang yang tidak mengenal Imam Tirmizi rahmatullahi. Ia banyak sekali menghafal hadis dan ini merupakan keistimewaannya. Kekuatan hafalannya tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Para muhadis banyak mengujinya dengan memperdengarkan kepada Imam Tirmizi sebanyak 40 hadis yang tidak begitu terkenal. Setelah semuanya selesai dibacakan, lalu Imam Tirmizi mengulangi semuanya dengan lancar. Imam Tirmizi sendiri pernah berkata, dalam perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah, saya telah menghafalkan 2 juz hadis dari seorang syekh. Secara tidak sengaja saya bertemu lagi dengan syekh tadi dan saya memohon kepadanya agar ia mau mendengarkan 2 juz kumpulan hadis. Syekh tadi mengabulkan permohonan saya. Ia tahu persis bahawa catatan hadis sebanyak 2 juz itu telah ada pada saya. Setelah duduk di hadapannya, saya membaca 2 juz dari kertas-kertas yang kosong. Ia begitu marah lalu berkata, kamu tidak tahu malu. Saya ceritakan semua yang terjadi kepadanya dan saya katakan kepadanya bahawa segala yang baru saja diucapkan olehnya telah saya ingat. Tetapi syekh itu tidak percaya. Jika demikian, baiklah. Sekarang coba ulangi semua hadis yang telah saya baca tadi. Saya pun mengucapkan kembali dengan lancar dari hafalan saya mengenai hadis yang telah ia bacakan. Walaupun demikian, syekh tadi berkata, kamu telah menghafal hadis-hadis itu sebelumnya. Saya berkata, tidak, silakan bacakan hadis-hadis yang lain. Kemudian syekh itu membacakan 40 hadis lagi kepada saya. Setelah selesai, maka saya mengulangi 40 hadis tadi dengan lancar tanpa kesalahan sedikit pun. Itulah kisah tentang para sahabat radhiyallahu anhu, para orang-orang soleh, tabi'in terdahulu, ulama-ulama terdahulu tentang masalah agama. Beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Semoga dengan kita mendengar kisah tersebut timbul semangat kita dalam mempelajari agama dan kita mengamalkannya. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.